Aku nyari bahagia, kamu nyari bahagia, kamu nyari bahagia nggak? Stand by. 3, 2, 1, action. Well, faktanya setiap orang mencari kebahagiaan. Ada orang yang berkata kebahagiaan itu adalah sesuatu yang semu. Tetapi bayangkan kalau dalam kehidupan kita nggak punya kebahagiaan, maka yang terjadi adalah kesedihan. Tetapi sebenarnya menurut kamu kebahagiaan itu apa sih, Dep? Kebahagiaan itu semestinya ya nggak bisa dicari di luar sana. Kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita. Karena nggak ada yang jual kebahagiaan ya? Dan itu yang menentukan juga kita sendiri. Makanya dalam ayat firman Tuhan itu ada yang bilang, kalau kita mencari kebahagiaan itu kayak menjaring angin gitu kan. Nah, karena nggak bisa dicari di luar. Yang harus diusahakan itu adalah di dalam diri kita, dalam hati kita. Kalau kita ada Yesus, bahagia itu pasti. Ya, ada contoh nggak ketika kamu terpuruk dalam kehidupan, tetapi kamu harus memilih untuk bahagia? Nah itu baru-baru ini kan, ya kan pemirsa kalau notice gitu ya, maksudnya Love Revolution ini berhenti kira-kira 2 bulan ya, kita nggak ada episode baru. Itu dikarenakan aku kan habis kena eksiden, kecelakaan, ada peristiwa kompor meledak di apartemen kita. Dan itu parah gitu ya, sehingga saya dan Angel, putri kami yang waktu itu lagi masak di dapur, itu terkena Dan? First degree burn. Let me tell the story. Jadi kami punya kebiasaan untuk merayakan Natal seperti kebanyakan malam sebelum keluarga Natal, yang ada. Christmas Eve tanggal 24 Desember 2024. Nah, waktu itu tentunya aku punya request nih, honey, can you make us turkey please? Turkey itu adalah ayam kalkun. 5 kilo guys. 5 kilo ya. Ayam biasa kalau yang rata-rata itu 1,5 kilo paling udah gede banget. Ini 5 kilo. Nah, ini adalah kebiasaan orang-orang di dunia barat memang ya, western food. Kalau merayakan Thanksgiving terutama mereka pakai turkey. Nah, udah lama banget nggak makan turkey chicken gitu, jadi pengen banget. Dan kemudian I made a request to you. Dan kemudian dia bersedia dong. Dan kemudian ya mereka berbaik hati untuk memasakkan untuk keluarga kami, untuk keluarga saya ya. Nah kemudian hari itu dipenuhi dengan kesibukan dari jam berapa? Jam 10 pagi ya? Jam 9, jam 10 pagi sampai janjian makan malam, kira-kira waktu itu sekitar jam 6.30, jam 7 malam. Nah, udah bagus nih, udah foto-foto nih, kalian bisa lihat nih foto-fotonya ya, udah bagus, ayamnya udah dikeluarin jam 5 ya, udah selesai ayamnya ya. Yang ayam udah selesai. Nah, terus jam 6 ketika ada satu sayur yang harus dimasak karena tertinggal, ketika Angel nyalakan kompor tiba-tiba gitu, ada ledakan yang sangat kuat di apartemen kami. Dan waktu itu sebenarnya aku ada di posisi dapur tempat kalian juga loh. Karena waktu itu kan di lantainya kan kalian dari pagi masak tuh. Dan lantai kita itu di apartemen kita di kitchennya itu sangat greasy banget, berminyak banget. Jadi aku jengkel banget gitu. Ini gimana sih? Nggak bisa bersih nih. So, padahal tamu-tamunya udah mau datang. Iya, aku ikut membantu untuk membersihkan, ngepel. Karena tidak bisa, maka aku harus siram air panas tuh. Supaya minyaknya nggak nempel. Nah, aku lagi sibuk tuh. Wah. Pas di depan kamar mandinya James, tiba-tiba aku kaget banget. Duar gitu. Kemudian aku dengar suara kamu. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ketika duar, aku noleh dan aku melihat tuh ledakan itu apinya, flame-nya tuh kayak mesin jet yang lagi lagi meledak. Duas gitu. Wush, kuat banget. Gitu ya. Itu kira-kira dari kompor menuju ke ledakan itu jaraknya hampir 5 meter. Jadi itu betapa besarnya. Dan papa mertuaku, papamu melihat bahwa apinya itu kayak Dragon Ball gitu. Ya, Kamehameha, betul nggak? Dragon Ball Kamehameha. Betul. Kamehameha gitu. Menabrak aku dan Angel gitu ya. Makanya kita kena luka bakar derajat 1. Tapi malam itu sih kita tetap sepakat bahwa Tuhan melindungi kita. Karena tidak ada yang terbakar di apartemen kita. Coba bajuku aja nggak kebakar. Kalau bajunya terbakar itu lain lagi ceritanya gitu kan. Tapi meskipun kita harus melewati masa yang sakit ya, maksudnya itu terus
Karena oven di bawah kompor itu juga ikut meledak, pecah sehingga gitu kacanya kan. itu tersebar kemana-mana dan itu nyakitin kalian. Rasanya kayak kena bom sih gitu ya. Ya, jadi kena panasnya dan kena percikan daripada atau ledakan dari kaca-kaca itu yang membuat kulit kalian akhirnya melepuh gitu. Benar. Nah terus aku minta diantar ke IGD kan, terus kamu antar ke IGD. Singkat cerita kita ditangani dengan baik, nggak perlu nginep, jadi kita boleh pulang. Nah, yang amazingnya adalah keesokan harinya. Jadi keesokan harinya tuh hari Natal, guys. Wait. Malam itu kita semua mau makan kan? Kan lapar kan? Ini belum makan kan? Jadi kita udah merasa, aduh aku udah sedih banget juga kamu lihat Angel seperti itu dan kamu juga sempat nangis nggak? Nangis. Angel kayaknya nggak nangis ya. Tapi kemudian lapar nih gimana nih? Waktu aku pulang ngambilin kamu baju karena siap kamu untuk nginep. Aku udah nyuruh itu keluarga kita tuh makan aja, makan gitu ya. Aku juga aduh gimana nih ya, mau makan atau nggak makan? Aku bawain sedikit tuh ke rumah sakit dan kemudian kita semua nggak niat makan. Tapi padahal enak banget ya. Enak banget gitu ya. Jadi fast forward, ya puji Tuhan malam itu kamu boleh pulang dan besoknya tanggal 25 gereja kita juga expect untuk kita semua merayakan Natal. Jam 8 itu WhatsAppan dari jemaat mulai berdatangan. Mereka khawatir, mereka pikir kamu masuk rumah sakit gitu. Dan kamu berencana untuk tidak datang kebaktian. Iya, karena kan masih merasa kesakitan ya. Jadi menurut aku harus istirahat lah gitu. Cuman pas waktu kita berdua lagi breakfast gitu kan, Angel masih tidur waktu itu sama James. Aku kan sempat diskusi sama kamu gitu. Kenapa sih kok harus terjadi kayak gini di hari Natal, kan nggak enak banget gitu ya. Terus aku kan tanya sama kamu, kenapa iblis harus melakukan ini ke aku gitu, mencelakai aku gitu. Terus aku tanya apa yang ditakutkan sama iblis gitu kan. Terus kamu bilang kesaksianmu gitu. Jadi kamu encourage me untuk kamu bilang kalau misalnya kamu kuat, ayo kamu jangan down gitu. Kalau kamu down, Angel akan jauh lebih down daripada kamu. Tapi kalau kamu kuat, ayo habis ini mandi, terus kita pergi ke gereja, nanti kamu memberikan kesaksian gitu kan. Nah itu aku masih mikir-mikir gitu, lihat dulu lah kekuatanku gitu kan. Karena masih harus minum painkiller, sama antibiotik dan lain sebagainya, harus ngolesin salep gitu kan. Tapi ternyata kok kayaknya bisa gitu, jadi akhirnya aku mandi gitu kan. Mandi, kamu bantuin aku mandi karena aku udah timpang ya waktu itu ya, jalan juga harus pelan-pelan gitu, timpang-timpang gitu. Karena kenain kaki, kenain perut dan tangan. Angel juga kena kaki, perut sama sedikit wajahnya ya. Nah, terus abis itu setelah waktu mandi perih banget gitu kan, tapi ya aku menguatkan hati lah, pokoknya mau ke gereja, mau memberikan kesaksian. Dan exactly tanggal 25 pas hari Natal, aku memberikan kesaksian di gereja gitu kan. Pas dateng itu langsung, wah jemaat kayak seneng banget nyambut gitu. Kirain karena mereka pikir kamu masuk rumah sakit atau celaka atau sesuatu gimana. Yang buruk terjadi buat kalian berdua. Tapi padahal aku bisa datang gitu. Jadi itu tidak membuat jemaat menjadi sedih gitu kan. Karena aku juga nggak mau ngerusak hari Natal orang lah, istilahnya gitu. Nah, tapi ternyata aku bersyukur pada Tuhan, maksudnya kamu itu ada di sana untuk memberikan moral support ke aku. Karena kalau enggak, aku pasti akan milih istirahat aja di rumah gitu kan. Nah ternyata pada saat turun di lobi itu denger lagu-lagu Natal itu kayaknya seneng sekali ya, ini hari Natal loh. Betul. Daripada kalau di rumah kita masih teringat-ingat trauma kejadian tadi malam, ngelihat dapur yang amburadul gitu kan, ngelihat pecahan kacanya pintu oven gitu kan. Jadi moodnya kan sangat-sangat down kan, nggak mungkin bahagia gitu. Tapi ketika turun itu kok ada perasaan bahagianya. Ini hari Natal loh, meskipun sakit, meskipun timpang, tapi ini hari Natal. Tidak mengurangi esensi bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan aku sebagai manusia yang berdosa, supaya diberikan keselamatan gitu kan. Jadi akhirnya kita memilih untuk tetap bahagia. Terus Angel yang awalnya nggak mau ikut kebaktian, tapi aku WhatsApp dia, kalau kamu kuat nanti selesai kebaktian kamu datang aja, karena kan ada acara potluck di gereja gitu kan, sekalian makan, kamu ketemu dengan teman-teman di sini, pasti kamu juga akan lebih senang. Dan dia akhirnya ikutan turun, ikutan datang ke gereja gitu kan. Seperti yang kamu bilang, kalau aku down, dia bakal lebih down, tapi kalau aku semangat, dia juga semangat. Nah makanya itu perlunya fungsi sebuah keluarga adalah supaya kita saling mendorong ya.
dalam kehidupan ini tentunya yang namanya kecelakaan, kerugian, bencana alam, itu kita nggak mungkin bisa hindari lah. Apapun namanya itu. Dan sebagai manusia, mudah sekali untuk kita itu terjebak dalam victim mentality atau mentalitas korban. Bisa juga karena kita jadi korban. Ditabrak mobil, ditabrak motor, kejatuhan atap, apapun juga, kena korban menjadi bencana alam, ada anggota keluarga yang meninggal. Nah, yang perlu kita syukuri dari kejadian itu adalah ya, kamu sama Angel nggak apa-apa. It could have been worse. Cuma kulit luar aja. Betul, mungkin kulit kamu bisa terbakar lebih parah, bukan cuma derajat 1, tapi mungkin bisa derajat 2 yang lebih parah lagi, derajat 3 udah nggak dikenali lagi, atau mungkin bisa lebih buruk lagi, nyawanya terancam. Karena ternyata ketika kita mengalami hal ini, kita mulai mendengar bahwa ternyata korban dari ledakan kompor itu bisa parah. Dan besok-besokannya kan ada tuh ya, yang di Lampung yang itu satu keluarga meninggal. Nah, kita pikir kejadian kayak gini ini mungkin cuma terjadi di Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 25 atau 26 itu aku mendapati ada satu feed dari Instagram yang mengatakan satu keluarga dari Singapura berlibur di Eropa. Nah, di Eropa tentunya aku juga lupa negara mana. Negara ini negara yang lebih maju lah dari Indonesia, di mana negara maju itu salah satu ciri khasnya itu adalah gasnya itu bukan pakai tabung LPG 3 kilo atau 12 kilo seperti kita, tapi sehingga dalam tembok ya. Bukan dalam tembok tapi dalam pipa. Yang mana udah dialokasikan sehingga masyarakat nggak perlu antri. Bukannya ditanam di dalam tembok mereka, tembok rumah. Ada yang ditanam, ada yang tidak gitu. Nah, itu pun di sebuah cabin atau sebuah Airbnb yang mereka sewa, itu terjadi kebocoran gas yang mereka tidak sadari dan kemudian meledak. Satu keluarga liburan Natal meninggal. Kabinnya terbakar. Kabinnya terbakar. Jadi ini bukan masalah kita ada di Indonesia saja, tapi memang hidup dan matinya manusia ada di tangan Tuhan. Kita nggak pernah tahu ini. Ini dulu yang mesti kita tahu. Ada orang-orang yang udah kecelakaan parah, tapi kemudian nggak mati. Ada orang-orang yang jalan kepleset kena pisang mati. So you'll never know gitu. Jadi ini yang mesti kita syukuri, bahwa hidup itu adalah kemurahan Tuhan. Betul. Ini yang kita percaya. Amen. Jadi kalau kita mau bahagia atau tidak, ya it's a choice. Ya, gitu. Jadi balik ke pas Desember 2024 kemarin, akhirnya keluarga kita tuh memilih untuk tetap berbahagia dalam keadaan yang tidak enak seperti itu. Betul. Ya kan? Karena kita sadar bahwa ternyata bahagia itu kita yang milih. Jangan izinkan keadaan di sekitar kita untuk menentukan suasana hati kita. Tapi kita yang menentukan kalau mau bahagia dimulai dari diri kita gitu. Karena kalau ada Yesus, kenapa harus gak bahagia? Jangan gitu. juga terjebak berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah suatu benda atau barang. Misalnya kalau aku punya jam tangan yang harganya ratusan juta, baru aku bahagia. Kalau aku punya tas mewah yang harganya ratusan juta atau miliar, baru aku bahagia. Kalau mobilku baru, harganya sekian, baru aku bahagia. Kalau mungkin beberapa orang bilang, kalau aku punya motor baru deh, aku akan berbahagia. Orang bilang, aku punya sepeda ini deh, road bike yang harganya 150 juta ya, atau 200 juta, aku baru berbahagia. Jadi kebahagiaan ini bukan dalam bentuk barang atau satu kondisi. Ini yang mesti kita ingat. Nah, karena kalau kita merupakan kebahagiaan itu dalam bentuk barang, uang, posisi, influence, atau suatu tempat yang kita akan tuju, atau satu level kehidupan, atau rumah bagus, rumah mahal, barang mewah sekalipun, ini yang disebut yaitu fata morgana itu. Karena apa? Tahu nggak? Kalau kamu punya motor baru atau mobil baru sekalipun, ada nggak rasa sense of feeling of happiness? Pasti ada. Pasti. Tetapi dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan itu akan menurun. Excitementnya menurun. 1 tahun deh. Kalau orang yang setiap 3 bulan sekali beli mobil baru, mungkin mobil ke-10 dan nggak ada rasanya. Nangkep, Pak? Yeah. Ya, sama seperti kalau kita dulu waktu aku kecil, masih jauh lebih belia, nggak pernah punya SIM, kayaknya begitu punya SIM excited banget gitu, excited banget. Tapi zaman sekarang doesn't matter, mau jalan-jalan kemana, jalan macet udah males, udah nggak ada excitementnya sama sekali. Jadi kebahagiaan jangan sampai kita terjebak dengan hal itu, karena kebahagiaan itu adalah a choice, kebahagiaan adalah pilihan. Dalam kondisi apapun, bahkan yang terburuk sekalipun, kalau kamu bisa bersyukur kepada Tuhan, maka kamu mempunyai potensi yang besar untuk merasa bahagia.
Terus aku inget, aku kan ngomong sama James, wah ini gimana ya pas Cece lagi liburan terjadi kecelakaan seperti ini, kan nggak enak gitu. Nanti dia akan balik ke Singapura itu membawa kenangan yang buruk gitu kan. Nanti dia malah nggak mau pulang lagi ke Indonesia gitu kan. Nanti dia malah menjauh dari keluarga karena kenapa kok kalau dekat keluarga terjadi kecelakaan gitu kan. Kenapa kalau pulang ke Indonesia kok selalu hal-hal buruk terjadi? Nah, untuk erase perasaan itu atau trauma itu, maka kami melakukan beberapa hal. James request, boleh nggak Christmas dinnernya tetap diadain dong? Kita kan nggak jadi makan sama keluarga kita. Jadi dia minta besokannya tanggal 26 ya. Akhirnya kita lakukan 26 Desember, kita tetap lunch ya, jadi dinner diganti ke lunch sama-sama dengan keluarga besar kamu gitu, and we were still happy meskipun masih luka, meskipun masih pincang jalannya dan gitu. Untungnya turkey-nya itu memang udah diselamatin dulu, walaupun jadi lebih keras, pasti akan lebih enak kalau tanggal 24 malam itu dimakan daripada harus masuk kulkas diangetin kembali. Tapi istilahnya walaupun demikian tadi aku katakan bahwa ini bukan masalah turkey baru kita bahagia, tetapi makan bersama dengan keluarga dan melihat bahwa kamu dan Angel nggak apa-apa, itu pun sudah suatu kebahagiaan tersendiri. Iya, karena kalau misalnya sampai hari itu nyawa melayang, itu tentu akan sedih banget kan, dan itu akan membuat Natal-Natal yang berikutnya gimana gitu kan ya. Nah, terus akhirnya kita juga masih ini ya mengupayakan selama sisa liburan Angel, kita tiap hari mengisinya dengan sesuatu yang menyenangkan. Meskipun aku dan Angel harus banyak tidur, istirahat, karena kan mungkin obatnya juga dikasih pengaruh obat jadi tidur ya, supaya nggak banyak gerak gitu kan ya, supaya bisa kulitnya itu cepat membaik gitu ya, karena sempat kan kulitnya ngelopek gitu ya, terus berair pokoknya dan sakit banget buat kamu ya, pasti. Kamu nggak bisa olahraga, nggak bisa melakukan aktivitas. Kamu kalau jalan sedikit bengkak kakinya. Aku duduk lebih dari 3 jam bengkak. Aku jalan jauh dikit bengkak gitu. Jadi susah sekali kalau pas bengkak tuh rasanya kayak mau pecah yang di pergelangan kaki itu. Jadi harus duduk, harus coba angkat kaki ke atas gitu-gitu ya. Dan aku punya itu ya lebam di paha kanan itu sampai 2 bulan baru bener-bener oke gitu. Maksudnya itu keras banget kayak batu gitu. Ya, nah ini mungkin ada yang bertanya, lo terus solusinya bagaimana nih kompor meledak gitu. Ini mungkin jadi pembelajaran juga. Nah, ternyata masalah regulator LPG itu nggak boleh diremehkan ya, teman-teman sekalian. Karena apa, di rumah kami memang kita pakai LPG, bukan yang 3 kilo tapi 12 kilo. Nah, kadang-kadang ketika kita masang regulator itu kan kadang-kadang uglak-aglik gitu loh. Ya, goyang-goyang, kita nggak sadar. Nah, masalahnya kalau zaman dulu ini, kalau kita notice nih, aku baru tahu juga setelah ledakan itu bahwa LPG itu yang warna biru udah nggak ada lagi yang 12 kilo tuh. Tapi diganti dengan yang warna pink, merah muda. Nah, konon katanya, aku nggak tahu nih kebenarannya, silakan dicek. LPG yang biru itu baunya kuat banget, kayak bau gas metan gitu ya. Memang itu kan metan. Kalau bocor kayak kita bau bisa kentut cium. Gitu. Lebih parah dari bau kentut dan atau bau apa ya? Durian yang agak terlalu ngarak gitu ya. Nah, tetapi yang pink itu ternyata tidak berbau. Ini yang lebih parah nih. Jadi dari regulator yang uglak-aglik tadi itu biasa kita kan remehkan, kita karetin atau apa, kita kasih selotip. Tukang LPG-nya yang karetin bukan kita. Ya, kita kadang-kadang kalau kita masih yang biru itu kalau bau banget kadang-kadang aku pun melakukan seperti itu gitu loh. Nah, rupanya kita nggak sadar bahwa ada bocoran gas itu karena udah nggak berbau. Kita bau masakan kok. Ya kan? Dan itu masaknya kan dari jam 10 sampai jam 6 sore. Dan itu berapa jam? 8 jam. Jadi mungkin saja ada akumulasi gas yang kita tidak tahu karena di rumah kami juga nggak ada carbon monoxide detector. Akhirnya ketika ada panas yang mungkin secara kimia sudah terbentuk, terjadilah ledakan yang kuat itu. Jadi artinya kalau kalian mau masih pakai LPG ya pastikan regulator kalian itu bagus. Tidak bocor, tidak goyang. Jangan beli regulator yang murahan. Jangan beli karena murahan, tetapi pastikan ada minimal double pengamannya. Dan ternyata tuh memang ada produk-produk yang seperti itu sehingga mengurangi potensi kebocoran dan ledakan. Or kalau Tuhan memberkati, ya kan, itu yang aku minta sama kamu gitu kan. Ganti dan aku nggak mau pakai kompor gas lagi. Karena kalaupun diganti regulatornya, tetap kan bunyinya tuh tetap sama, tik-tik gitu. Deg-degan tau nggak sih gitu. Aku sampai kayak 2 minggu kali ya nggak berani.
Aku berani masuk ke dapur, tapi aku tidak berani menyalakan kompor gitu, karena jangankan kamu, karena ada enak gitu. Geludak gitu sih, aku apa gitu, makanya, kan nggak enak gitu perasaannya. Untuk ini ya, apa tuh, get through the trauma gitu, untuk menghilangkan trauma itu memang perlu waktu, tapi dengan support keluarga itu sangat-sangat membantu. Jadi akhirnya aku dapat kompor listrik, guys, ya diturutin sama suamiku gitu kan ya. Natal buat kamu. Jadi setelah itu ya terus belajar gitu kan untuk nggak takut lagi. Ya sekarang aku udah mulai masak-masak lagi gitu kan. Jadi kalau terjadi suatu accident atau kecelakaan ya atau masa-masa buruk, aku selalu ingat kan kamu bilang sama anak-anak kalau ngajarin mereka tuh accident itu doesn't need our permission to happen. Yang namanya kecelakaan itu nggak pernah minta izin untuk terjadi. Kecelakaan itu terjadinya secara tiba-tiba gitu kan ya. Nah, pada saat hal seperti itu terjadi, jangan saling menyalahkan. Karena kalau saling menyalahkan, gara-gara kamu sih minta Turki, misalnya gitu ya kan. Atau like, katanya kamu sempat jengkel sama aku. Oh iya, sempat. Kalau dia nggak minta Turki kan masaknya nggak terlalu lama, nggak sampai 8 jam gitu loh ya. Terus apa namanya? Nanti Natal berikutnya aku minta telur ceplok. Natal berikutnya kita makan di luar aja. Telur ceplok. Jangan saling menyalahkan gitu kan ya. Kalau misalnya aku nyalain kamu karena kenapa minta Turki, meskipun ya sempat terbersit dalam pikiranku gitu kan ya. Tapi terus kalau misalnya mau nyalahkan lagi, waktu kemarin terakhir ganti regulator tabung gas, itu siapa sih yang ganti gitu kan? Ternyata kamu yang ganti, kamu yang ngelihat tukangnya karetin kok mau gitu, karena kan selama ini nggak pernah ada kecelakaan tabung LPG gitu kan ya. Nah itu kalau mau dipikir-pikir kan jadi jengkel sama kamu gitu. Tapi to overcome it ya aku harus memikirkan yang baik, bahwa kamu minta Turki karena kamu kepengen makan sesuatu yang nggak umum di Indonesia, pengen menyajikan sesuatu yang spesial buat keluarga besar kita gitu kan ya. Terus kayak Angel sama James juga ngingetin aku, Mami, Daddy itu feel bad already loh. Lihat, Mami tahu nggak? Dia tuh dari tadi 2 jam kerjanya cuma ngepel, Mami, diulang-ulang terus nggak selesai-selesai. I don't know why kamu kok ngepel-ngepel gitu, karena kan pecahannya kacanya itu pulang dari rumah sakit waktu sampai di Ranjangan aku sempat nangis gitu kan ya. Kok malam Natal kayak gini sih gitu, kok aku pengen bahagia aja kok susah gitu. Aku pada udah masak susah-susah gitu kan untuk menyajikan yang terbaik, tapi kok hasilnya kayak gini. Jadi James tuh yang masuk untuk menghibur aku gitu kan. Terus Angel juga masuk. Terus mau bilang, mana Daddy kalau dalam keadaan kayak gini dia tuh kemana gitu. Mami ini nangis-nangis sendiri nggak dihibur gitu kan. Nah anak-anak itu yang ngomong sama aku, Mami, Daddy juga feel bad. Dia tuh dari tadi kerjanya cuma ngepel mulu. Apanya yang dipel? Satu, itu banyak ledakan. Serpihan kacanya itu dari oven tuh banyak. Masih di mana-mana. Kedua, lantai yang tadi dari jam 6 sore di pel itu ternyata masih greasy, masih berminyak. Jadi ya might as well. Jadi yang aku lakukan malam itu disapu kembali, dicari sampai ke bawah-bawah, terus dipel lagi 2 kali. Karena pecahan kacanya masuk ke lemari. Betul, karena waktu itu ya. kita yang lain nggak berani, istilahnya lepas sandal pun nggak berani. Gitu loh. Jadi istilahnya nggak enak banget kan, jalan dengan kondisi was-was. Jadi itu yang mesti dilakukan, memitigasi pasca bencana. Itu yang kita lakukan. Jadi ini sangat penting banget. Tapi korbannya nggak kau lihat? Ya kan korbannya kan sudah dibawa ke rumah sakit, dikasih obat. What can I do? Moral support, mental support. I did, gitu kan. Jadi ya tentunya kita berharap kalau misalnya boleh kita ulang ya nggak sampai terjadi musibah seperti itu. Namun ini yang mesti kita lakukan. Sekali lagi bahwa happiness gitu ya, kita lagi berbicara tentang happiness. Ya kita bersyukur banget kita masih bisa menikmati keluarga kita. Nah firman Tuhan kan mengajarkan kepada kita itu to give thanks in all things. Bersyukur di dalam segala sesuatu. Segala keadaan. Mungkin saja orang-orang yang mendengarkan ini mereka mengalami kondisi yang lebih parah nih. Sampai ada yang bangkrut, ada menjadi korban bencana, ada korban pembunuhan, ada korban keluarga yang meninggal, ada yang kompornya meledak dan kemudian di Taiwan itu ada yang di food court meledak gitu ya, dan kemudian sampai 5 orang meninggal dan cukup kaget gitu ya. Di beberapa tempat di Jakarta juga gudang LPG meledak, ada beberapa orang yang meninggal. Nah, tentunya kita juga kaget ya melihat bahwa bisa separah itu dan istilahnya bagaimana Tuhan menjaga dan melindungi keluarga kita sehingga
yang terbaik daripada yang terburuk yang terjadi. Iya, maksudnya memang terjadi kecelakaan itu, tapi nggak sampai parah dampaknya ke aku dan Angel. Dan bagi orang-orang yang juga mengalami hal-hal yang tidak baik sampai ada yang kehilangan nyawa, ya kita ikut berduka gitu ya. Tetapi maksudnya gini loh, kedukaan itu kalau ada orang yang berduka nih, what to do gitu. Apakah masih bisa bahagia? Kedukaan itu tentunya perlu istilahnya diselami gitu ya. Dan perasaan bersalah mungkin saja bisa muncul, bisa timbul, apalagi kalau udah kehilangan nyawa gitu. Namun kita tahu sekali lagi, mari kita percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam segala sesuatu. Ini memang ngomongnya lebih enteng, lebih gampang gitu. Tetapi ketika masa duka itu perlahan tetapi pasti, misalnya gini, kita nggak mungkin bisa lupa, tetapi dari perasaannya itu sedikit banyak pasti bisa berkurang. Ada yang mungkin perlu waktu lebih lama, ada yang perlu waktunya lebih cepat. Namun memori itu, kenangan itu tidak mungkin akan hilang. Nah, dari sanalah ini kemudian firman Tuhan mengajarkan kepada kita bersyukurlah dalam setiap kondisi apapun juga. Walaupun secara nyata kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi, tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan tidak lepas kendali dari kehidupan anak-anaknya. Perlu waktu 3 minggu sampai aku bisa berdiri dan khotbah lagi dalam keadaan masih bengkak-bengkak ya, tapi nggak menyerah dengan keadaan. Terus perlu waktu hampir 2 bulan sampai aku bisa olahraga lagi gitu ya. Jadi sekarang setelah udah lebih dari 2 bulan ya kejadian itu, ya aku mengucap syukur lah, maksudnya Love Revolution juga bisa dimulai kembali. Jadi ketika ada kecelakaan atau masa sulit atau hal buruk yang menimpa kita, kita harus menguatkan mental dan hati kita. Jangan sampai kita down. Karena kalau jiwa dan roh kita kuat, maka fisik yang sedang sakit pun itu harus mengikuti. Ya, akan lebih cepat pemulihan roh dan jiwanya. Betul. Gitu kan. Makanya kenapa pemulihan fisikku dan Angel juga cepat. Nah, pemirsa sekalian, teman-teman, ada buku yang kami tulis, judulnya Bangkit Lagi. Nah, ini perlu sekali dalam setiap kondisi apapun juga, terutama kalian yang sedang terpuruk nih, dalam kondisi apapun juga. Apakah kesehatan, apakah keuangan, apakah pernikahan, apakah dalam kehidupan secara umum. Nah, di buku kami Bangkit Lagi ini kami pernah mengalami musibah yang juga berbeda tentunya, tapi membuat kami terpuruk gitu, secara mental, secara pelayanan, secara keuangan. Dan ketika kami melewati masa-masa yang tidak mudah itu, kami tuliskan apa yang kami lakukan, dan semoga dari buku ini akan bisa memberikan kekuatan buat Anda untuk kemudian bersama-sama kita bisa celebrate kegagalan kita, dan kemudian kita bukan bersukacita atas kegagalan, tetapi kita belajar untuk memaknai begitu dalam supaya kita nggak jatuh lagi kepada masalah-masalah yang sama, karena sangat penting untuk kita bangkit lagi. Orang benar, firman Tuhan mengatakan apa? Jatuh 7 kali tapi akan bangkit lagi. Yes, jadi sangat penting sekali untuk Anda dan saya bangkit lagi. Iya. Nah, jadi kalau terjadi peristiwa yang nggak mengenakan seperti itu, aku sih belajar untuk memaknai gitu. Apa sih yang sedang terjadi? Kenapa hal seperti ini kok Tuhan izinkan terjadi? Tapi jangan berhenti di situ. Pelajaran apa Tuhan yang harus aku ambil dari kejadian yang baru terjadi ini gitu kan? Waktu aku melihat kakiku gitu kan, awalnya mulus putih gitu kan, sekarang jadi belang-belang gitu ya. Sedih juga waktu itu sempat gitu kan. Cuman terus aku ingat gitu, namaku itu Debbie, ya kan, kependekan dari Deborah gitu kan. Deborah itu di Alkitab dia seorang istri, dia seorang hakim di Israel, dan dia juga pergi perang bersama dengan jenderal perang. Ya, dan mendapatkan kemenangan gitu kan. Terus aku mikir, iya ya, aku ini kan Laskar Kristus. Kalau boleh dikatakan, kalau aku melihat diriku Deborah itu kayak jenderalnya Tuhan, ya udah layak lah. Jenderal pergi perang itu nggak selamanya menang. Jenderal pergi perang itu nggak selamanya akan maksudnya itu kalau pulang kadang-kadang juga membawa luka-luka gitu kan. Jadi terluka seperti ini ya wajar karena seorang jenderal gitu. Nah, ketika bisa memaknai secara positif atas sesuatu yang terjadi, terus aku kayak merasa bahwa oh mungkin Tuhan izinkan ini karena Tuhan tahu bahwa aku kuat untuk menanggungnya, sehingga nanti kalau diceritakan itu bisa memberikan inspirasi buat orang lain. Hei, kita ini Laskar Kristus, ayo jangan cengeng. Oke, peristiwa buruk itu terjadi. Oke, sekarang kamu lagi sakit secara fisik, tapi hapus air matamu dan bangkit kembali. Kuatkan rohmu, kuatkan mentalmu, sehingga engkau bisa memilih untuk tetap berbahagia dan
pasti nanti fisiknya juga akan ikut sembuh, pulih kembali. Ya, supaya kita bisa bangkit lagi. So, apa yang Anda dapatkan dari episode ini semoga menjadi berkat. Silakan berikan komentar Anda, dan kalau Anda merasa diberkati dengan konten ini, kita bisa belajar bersama-sama. Silakan share ulang kepada teman-teman Anda supaya kita bisa sama-sama belajar. Bukan cuma menangani ledakan kompor, mendapatkan kebahagiaan, tetapi yang terpenting adalah kita bangkit lagi dan kita justru memuliakan Tuhan dalam kondisi kita. Oke? So, subscribe di channel ini supaya kita semua sama-sama bisa diberkati. Support kami dalam program Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.